Surah Yasin. Insya Allah nahnu naqra'u surah Yasin katsiran. Ya, imma kulla lailati al-jum'at am wa man yaqra' kulla lailatin wa naharin. Yasin ini ada yang bacanya setiap malam Jumat, ada juga yang setiap malam menjelang tidur supaya dosa-dosanya diampuni selama semalam itu. Ada juga yang membaca pagi hari setelah subuh, sehingga dari mulai subuh sampai ke sore itu diampuni dosa-dosanya. Ya. Tuh. Waalaikumsalam. Surah Yasin ini merupakan surat yang keberapa dari Al-Quran? Ke-30? 6. Ada dalam juz berapa itu? 22 dan 23. Menurut kamu surat Yasin ini termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah ya. Ayat Madaniyah. Makkiyah. Ada satu ayat yang termasuk ke dalam Madaniyah ya, hanya satu ayat. Ini menurut beberapa ulama. Ada berapa ayat semuanya? 83. Yasin ini disebutkan sebagai jantungnya Al-Quran. Ya, sebagai jantungnya Al-Quran. Kenapa? Karena ya, isi kandungannya itu mengandung pesan-pesan penting ya, mengenai keimanan ya, kemudian mengenai hari kiamat, mengenai ketauhidan, mengenai kehidupan setelah mati. Ya, itu di antaranya. Lalu ma huwa asbabun nuzul min surah Yasin? Apa asbab nuzulnya? Ada yang pernah tahu? Ya. Min asbabin nuzul nuzilat ayatun min surat Yasin fi siyaqi raddi sallallahu alaihi wasallam wa inkarihi lirisalatihi. Paham? Paham lah? Di antara nuzul ayat Al-Quran dari surat Yasin ini adalah tentang penolakan atau sanggahan terhadap orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak percaya terhadap Rasulullah dan tidak percaya terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah. Amin. Amin. Syukran. Nah, itu ya, itu diantaranya. Faqad kanu yastahzi'una bihi wa yatlubuna minhu ayatin madiyatin mahsusatin. Dan di antara mereka itu meminta kepada Rasulullah SAW agar memperlihatkan mukjizatnya secara terang-terangan, seperti para nabi sebelum Rasulullah, baru mereka akan percaya. Ya, kalau umpamanya Nabi memperlihatkan laut dibelah seperti Nabi Musa, atau Nabi memperlihatkan ular yang besar yang keluar dengan tongkat, ya, itu mereka pengennya seperti itu, ya. Sedangkan Nabi memperlihatkan mukjizatnya adalah mukjizat yang bersifat akliyah, seperti Al-Quran itu merupakan mukjizat. Ya,
Jadi mereka tidak mau menerimanya itu. Masa mukjizat Al-Quran apanya, gitu kan menurut mereka ya. Itu. Maka ini disanggah ketidakpercayaan mereka itu dengan ayat-ayat Al-Quran dalam surah Yasin itu. Nanti kita akan pelajari. Wa nuzilat ayatun ukhra fi siyaqi qissati mu'min ali Yasin wa huwa rajulun salihun minal qaryati allati ursila ilaiha thalathata rusulin min qibali Isa alaihi salam. Nah, di antara asbab nuzulnya juga ini tentang cerita atau turunnya Yasin itu, ayat-ayat dari surat Yasin itu diantaranya ya ketika Nabi cerita tentang orang-orang yang disebut dengan ahlu Yasin. Ahlu Yasin itu nanti ada ahlu Yasin itu zamannya Nabi Isa alaihissalam atau sebelum Nabi Isa alaihissalam, ya, di mana Allah mengutus 3 orang utusan kepada kota, ya, kota itu, yaitu yang disebut dengan kota Intokiah, ya. Kota Intokiah ini masyarakatnya pada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diutuslah 3 orang utusan. Ya, ada yang menyebutkan diutusnya itu melalui Nabi Isa alaihissalam ke negeri Intokiah itu. Apakah mereka menerima 3 orang rasul itu? Tidak menerima. Kemudian diutus lagi orang yang menerangkan tentang kerasulan yang 3 orang itu, tapi akhirnya dibunuh juga. Nah, itu nanti akan kita sampai kepada cerita itu, ya. Jadi asbab nuzul dari surat Yasin itu tadi diantaranya pertama penolakan dan keraguan kaum kafir Quraisy terhadap kenabian Rasul Muhammad SAW. Ya, kemudian pembelaan dan penegasan Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk membantah tuduhan-tuduhan mereka, beberapa riwayat menyebutkan surat Yasin juga ketika Abu Jahal menantang dan mencari-cari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Namun ia tidak dapat melihatnya. Ya. Karena apa? Karena pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada dalam surat Yasin ayat ke-8 dan 9. Apa itu? Bacaannya. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ila adqani fahum mukmahun. Terus waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam la yubsirun. Nah, itu ditutup matanya itu sehingga tidak bisa melihat, belakang tidak bisa lihat, depan tidak bisa melihat, kanan tidak bisa melihat, kiri tidak bisa melihat, tidak terlihat gitu. Tapi ini juga merupakan simbol kepada orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal itu, bahwa mereka itu hatinya ditutup, yang ditutup itu mata hatinya, sehingga tidak dapat melihat kebenaran dengan hatinya. Ya, yang dapat dilihat hanya sesuatu yang bisa dilihat oleh mata saja. Tapi keimanan kepada Rasul, Al-Quran, kemudian ketauhidan Allah itu tidak dapat mereka lihat melalui hatinya. Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah. Karena apa? Karena kekufurannya. Kufur itu artinya apa? Kufur itu artinya menutup. Jadi sebetulnya yang menutup hati itu mereka sendiri. Datang Al-Quran, mereka tutup hatinya, tidak percaya.
Datang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kebenaran, kebaikan untuk kehidupan mereka. Mereka tutup hatinya, tidak mau percaya. Nah itu makanya disebut dengan kafir. Kafir itu artinya kafir kalau udah masuk ke dalam bahasa Inggris. Kafir itu artinya apa? Ini cover nih. Cover artinya apa? Jilid, menutup buku. Nih, cover, mengcover. Mengkafir, ya itu kafir. Nah itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau tafsir dari surat Yasin. Ayat yang pertama dari surat Yasin yaitu bacanya gimana? Nah, ya-nya berapa harokat? Sinnya 6. Yasin. Apa arti Yasin? Nah, kita juga akan bertanya pada diri kita. Dari dulu baca Yasin tiap malam Jumat, tapi tidak tahu apa artinya. Yasin itu apa artinya? Tidak ada yang tahu. Berarti kamu belum mempelajarinya ya. Ikhtalafal ulama fi makna Yasin. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari Yasin yang sesungguhnya. Apa itu makna Yasin? Ya. Faminhum man qala innaha ismun min asma'illahi ta'ala. Di antara para ulama ada yang mengartikan atau memberi makna Yasin itu ismun min asma'illah. Nama dari nama-nama Allah. Nama Allah ada berapa? Banyak ya. Yang termasuk Asmaul Husna ada berapa? 99 ya dalam Al-Qur'an itu. Jadi Yasin juga adalah nama Allah menurut sebagian ulama. Wa minhum man qala innaha nida'un lin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang memberikan makna Yasin itu adalah merupakan panggilan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama panggilan Muhammad ya Yasin. Ya. Ada juga Toha. Ya, ya. Jadi Nabi Muhammad dipanggil dengan Yasin. Nah. Ada juga yang mengartikan ya atau memberikan makna Yasin bimakna ya insan. Ya insan. Ya-nya wahai, sinnya jadi insan. Jadi wahai manusia, Yasin, wahai manusia. Ya gitu ya. Au ya ayyuhal insan. Atau wahai manusia. Ya ayyuhal insan. Ya insan atau ya ayyuhal insan. Ya. Wa minhum man yaqulu innaha ismun min asma'il suwar minal Qur'an. Di antara mereka para ulama juga mengartikan Yasin itu sebagai nama dari surat di dalam Al-Qur'an. Ada nggak nama surat di dalam Al-Qur'an Yasin? Ada ya, surat Yasin. Jadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an itu surat Yasin. Ada juga yang ya mengartikan Yasin itu dengan ya Sayyidal Mursalin. Ya Sayyidal Mursalin. Ini panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Wahai
pemimpin para rasul. Ya Sayyidal Mursalin. Itu arti dari Yasin. Ya. Wa min aksaril ulama, ya. Wa min aksaril ulama man yakul wallahu a'lam bimuradih. Kebanyakan para ulama yang mengartikan Yasin itu dengan apa? Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu ya. Itu untuk supaya apa? Lebih aman. Ya. Karena arti-arti yang tadi itu semuanya adalah persepsi dari para ulama menurut para ulama. Jadi bukan dari Allah atau dari Rasulullah. Menurut para ulama. Sampai sekarang belum ada yang tahu arti yang sebenarnya dari Yasin itu. Maka dikembalikan selalu kepada Allah. Wallahu a'lam bimuradih. Allah lah yang lebih tahu tentang maksud dari Yasin tersebut. Ya. Ya, udah tahu kan? Berarti Yasin ada berapa itu artinya? Banyak. Ada yang nama Allah. Ada yang nama Nabi Muhammad, panggilan Muhammad. Ada yang wahai manusia, ya insan, kemudian ya ayuhal insan, terus ada lagi ya Sayyidal Mursalin, nama surah Yasin, nama surah dalam Al-Quran, nah, nama Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya udah paham, sekarang udah tahu kan? Nah itu Yasin. Nah, nanti kalau ada yang tanya di masyarakat, katakan seperti itu. Nah, sekarang kita i'rab dari surat Yasin ini. Qala Abu Ja'far fi Yasin aujuhun minal qiraat. Menurut Ja'far ya, bahwa dalam membaca Yasin wal Qur'anil Hakim itu ada beberapa wujuh ya, aujuh, ada beberapa cara bacanya. Ya. Kalau kamu baca Yasin wal Qur'anil Hakim atau Yasin wal Qur'anil Hakim atau Yasin wal Qur'anil Hakim, biasanya baca gimana kamu? Nah, kita lihat itu menurut ulama mana tuh? Ya, qara'a ahlul Madinati wal Kisai Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasinum. Nah itu. Yasinu wal Qur'anil Hakim. Ini menurut Madinah. Ya, ahlul Madinah. Dan menurut Al-Kisai bacaannya Yasinu wal Qur'anil Hakim. Ya. Bi idghamin nun fil wawi. Jadi nun dimasukkan ke waw. Yasinu wal Qur'anil Hakim. Nah, wa qara'a Abu Amr wal A'mash wa Hamzah. Abu Amr, Al-A'mash wal Hamzah. Naam. Yasin wal Qur'anil Hakim biidharin nun. Nunnya dimatikan dengan jelas. Ini siapa? Abu Amr, Al-A'mash dan Hamzah. Bacanya gimana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Abu Amr, Al-A'mash dan Hamzah. Abu Amr, Al-A'mash dan Hamzah. Ya, itu ya. Wa qara'a Isa bin Amr, ya. Dibaca juga oleh siapa? Isa ibnu Amr. Bacanya gimana? Yasina wal Qur'anil Hakim.
Yasina wal Qur'anil Hakim. Jadi kalau kamu nanti mendengar ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim, itu benar. Yasin wal Qur'anil Hakim, benar juga. Yasin wal Qur'anil Hakim, betul juga. Ya. Kan? Siapa? Yang barusan itu Isa ibnu Amr. Isa ibnu Amr. Yasina wal Qur'anil Hakim. Wadakara qurra qiraatan rabi'ah. Ada juga qori-qori yang membaca bacaan yang keempat dari yang tadi yang tiga tuh ya. Ini ada yang bacanya apa? Yasini wal Qur'anil Hakim. Yasini. Ya. Ini para qori yang lain ya. Al-Qurra. Ada beberapa qori yang membaca Yasini wal Qur'anil Hakim. Ya. Ayo, kelas. Sudah ya, sudah diketahui tadi cara baca Yasin yang diwasalkan ke ayat yang selanjutnya. Nah, ala nasamiru ila al ayat atsaniyah. Ayat yang kedua apa? Wal Qur'ani atau wal Qur'anu? Atau al Qur'ana? Nih, kenapa? Karena ada huruf benar itu. Ada huruf JR. Mana huruf JR-nya? Wow. Berarti di sini wow apa namanya? Kenapa wow jadi huruf qasam bukan huruf atop di sini? Berarti wow di sini huruf apa? Coba kamu ingat-ingat dah. Huruf apa? Huruf wawu yang jadi huruf JR, menJR-kan isim. MenJR-kan isim. Itu wawu apa namanya? Ada lika wawul qasam. Tadi udah nyebut ya? Iya benar, kamu ragu-ragu nih. Wawul qasam. Qasam artinya apa? Sumpah. Jadi di sini bukan dan tetapi demi. Ya artinya demi. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Siapa yang bersumpah di sini? Yang bersumpah di sini siapa? Yang bersumpah Allah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya. Iya. Jadi wawu ini adalah harful qasam. Harfu jarrin yufidul qasam. Yadkhulu alal ismid dhahir. Ya, ini wawu ini masuk ke dalam isim atau wawu qasam ini harus setelahnya isim dhahir, isim yang jelas. Contohnya apa? Ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an ini isim apa fi'il? Isim, ya. Harus majrur. Ya, harus majrur. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, ya.
Demi Al-Quran. Yang sumpah adalah Allah dengan menggunakan Al-Quran. Ya, yang dipakai sumpahnya adalah Al-Quran. Ada nggak selain Al-Quran? Di dalam Al-Quran sumpah Allah dengan menggunakan yang lain. Ada banyak sekali itu. Wadduha, wallaili, wal ashri, wal fajri, wan nahari, wal laili. Itu sumpah-sumpah Allah. Apa maknanya kok sampai bersumpah gitu? Kenapa sampai bersumpah? Ya. Sampai bersumpah. Karena apa? Karena ini sangat pentingnya gitu. Saking pentingnya Al-Quran sehingga Allah bersumpah dengan Al-Quran. Dan saking pentingnya apa yang akan dibicarakan selanjutnya, yang disebut dengan apa? Maksumnya ya. Yang disebutkan selanjutnya. Ya. Coba lihat wal Qur'ani al-Hakim ya, wal Qur'anil Hakim. Ini masuk ke dalam jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Wal Qur'ani ini kalau jumlah ismiyah mubtada apa khabar? Wal Qur'ani mubtada apa khabar? Khabar. Ini mubtada. Kenapa mubtada? Kalau gitu mana khabarnya? Wal Qur'anil Hakim ini mubtada katanya. Khabarnya mana? Ayo kamu Abdul Rahman katanya khabar. Mubtadanya mana? Kan Al-Hakim. Al-Hakim ini mubtada atau na'at? Al-Qur'ani Al-Hakimi itu na'at man'ut. Al-Qur'ani itu man'ut. Na'atnya Al-Hakimi. Ya kan? Jangan sampai kita baca wal Qur'anil Hakimu. Nah, itu salah. Karena Al-Hakim ini adalah na'at. Ya. Dari man'utnya Al-Qur'ani. Nah, berarti di sini apa? Demi Al-Qur'an yang hakim itu apa artinya? Penuh dengan hikmah. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Ini belum jadi jumlah ismiyah secara zahir. Belum jadi jumlah ismiyah. Karena itu baru mubtada atau khabar. Mubtada apa khabar? Ya, kira-kira mubtada apa khabar? Yang betul itu adalah mubtada. Ya. Mana khabarnya? Bukan. Wal Qur'anil Hakim ini mubtada. Khabarnya ya. Khabarnya mahdhufun wujuban takdiruhu qasami. Paham? Apa? Khabarnya di wal Qur'anil Hakim itu semuanya mubtada. Khabarnya itu mahdhuf. Apa mahdhuf? Mahdhuf itu tersembunyi. Apa yang disembunyikan di situ ada di dalam hati kita, yaitu ucapan apa? Aku bersumpah atau sumpahku, ya. Itu khabarnya. Demi Allah, demi Al-Quran, aku bersumpah. Itu kan kamu ya? Benar nggak?
Kamu kalau bersumpah demi Allah, wallahi, apa selanjutnya? Sumpahnya apa? Saya akan sholat sesuai dengan waktunya. Sumpah umpamanya. Demi Allah, saya tidak akan makan daging babi. Sumpah ya. Oke, umpamanya. Jadi wal Qur'anil Hakim ini demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, itu mubtadanya, khobarnya Allah katakan aku bersumpah. Aku bersumpah. Ya, aku bersumpah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Apa hikmah di dalam Al-Quran itu? Kok Al-Quran Al-Hakim penuh dengan hikmah? Hikmah itu apa artinya? Ya? Pelajaran, oke. Apa bedanya pelajaran yang artinya ilmu dengan pelajaran yang artinya hikmah? Bedanya di mana? Kalau ilmu itu apa, kalau hikmah itu apa? Kan kedua-duanya pengetahuan. Ya. Kalau ilmu itu apa, kalau hikmah itu apa? Tapi sama-sama pengetahuan. Pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika belajar kepada siapa? Nabi Khidir, itu yang dipelajari ilmu atau hikmah? Mana ayatnya? Ayatnya hikmah kan? Iya. Benar ya? Iya kan? Ini kalau ilmu kamu sholat berapa kali sehari? 5 kali. Itu ilmu. Kamu tahu ya ilmu sholat. Sholat itu begini, begitu, dan sebagainya. Waktunya ditentukan. Ya, kita mau kuta. Itu kewajiban. Itu ilmu itu semua. Tapi kalau hikmah apa? Itu lebih dalam. Kalau hikmah itu lebih dalam. Kenapa? Nah itu pertanyaannya begitu. Kenapa kamu sholat? Ya. Artinya apa? Apa hikmah dari kamu sholat? Nah. Setiap orang tahu nggak hikmah? Ya. Tidak semua orang pintar itu tahu hikmah. Ya kan? Tidak semua orang itu mengetahui di belakang sesuatu. Nah, kenapa kita sholat? Karena sholat itu ini itu dan sebagainya ya. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Itu hikmah. Hikmah dari sholat. Kenapa kamu belajar? Kamu belajar di sini kan wajib. Kenapa kamu belajar? Nah, orang yang diberikan hikmah itu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang punya ilmu hikmah itu dia akan mendapatkan banyak sesuatu yang dia ketahui ya, yang dia dapatkan. Itu ya. Contohnya para rasul. Para rasul itu mereka punya ilmu hikmah. Makanya rasul itu di antara tugasnya adalah
apa? Mengajarkan Alkitab, yu'allimunal kitaba. Terus apa? Wal hikmata, ya. Mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, ya. Wa yuzakkihim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yajlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimuhum ma lam takunu ta'lamun. Di dalam ayat yang lainnya wa yuzakkihim, ya. Jadi yang diajarkan oleh siapa? Para rasul itu apa tadi? Kitab, membacakan kitab, yatsluna alaihim ayatih, ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, ya, atau memperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah, kejadian-kejadian, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu lain, kemudian mengajarkan hikmah, lalu membersihkan kita, ya, dari kotoran-kotoran jasmani dan rohani. Tuh, ya tugasnya, ya. Jadi para rasul itu pasti mereka punya hikmah. Para rasul punya hikmah. Tinggal Nabi Isa itu dia bisa melihat apa yang ada di belakang. Nabi Isa bisa melihat apa yang ada di belakang. Ya. Apa kata Nabi Isa? Saya bisa melihat apa-apa yang disimpan di dalam kulkas atau di dapur, makanan-makanan dan sebagainya. Saya bisa menyembuhkan orang yang matanya sudah buta. Saya bisa menyembuhkan orang yang sudah kena penyakit. Nah, saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi semuanya biidnillah, dengan izin Allah. Jadi artinya apa? Artinya yang menyembuhkan itu bukan siapa? Bukan nabimu, bukan Nabi Isa, tetapi Allah. Yang menghidupkan itu bukan Nabi Isa, tetapi Allah. Begitu. Ya, oleh karena itu maka janganlah kau menyembah aku karena aku bukan Tuhan. Itu maksudnya begitu, ya, diantaranya. Lah kenapa kamu menyembah aku gitu? Kenapa Nabi Isa dijadikan Tuhan Yesus? Nah, padahal semua yang aku lakukan dari kebisaan, mujizat dan sebagainya itu atas izin dari Allah, biidnillah. Nah itu, ya. Jadi hikmah itu, ya, hikmah. Kamu punya ilmu hikmah nggak? Bisa ngelihat di belakang kamu nggak? Nah, Nabi Khidir alaihi salam, ya, ketika naik kapal dengan Nabi Musa, tiba-tiba kapalnya dibocorin. Kemudian dikelamin, ya, dibocorin. Lah, kenapa dibocorin? Kan? Kenapa Nabi Musa bertanya begitu? Karena Nabi Musa tidak tahu hikmah dari dibocorkannya kapal itu. Tapi kalau Nabi Khidir itu dia sudah tahu apa hikmahnya. Kalau kapal ini tidak dibocorkan, maka kapal ini akan diambil oleh para perompak. Ya. Wa kullu safinatin gosba, tuh setiap kapal yang lewat ke situ digosob. Gosob itu apa? Diambil, dipakai oleh dia tanpa izin. Itu sama para perompak itu. Nah, tapi para perompak itu menggosob kapal-kapal, mengambil kapal-kapal, merompak kapal-kapal itu, kapal-kapal yang masih bagus. Kalau yang bocor, mana mau dia ngambilnya? Makanya kapalnya dibocorin sama siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu di depan ada perompak. Nabi Musa waktu itu tidak diberikan hikmahnya. Itu, ya. Nah, itu jadi hikmah tuh. Kalau bisa kamu juga dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat hikmah itu kalau apa? Kalau kita ibadahnya benar-benar ketaatannya kepada Allah yang luar biasa.
Ya, sholatnya, sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat sunatnya, sholat yang lainnya, puasanya dan sebagainya, itu kamu bisa dapat hikmah. Di antara hikmah adalah ilmu laduni. Kamu tidak belajar tapi kamu sudah bisa atau tahu. Ayo. Selanjutnya. Jadi Al-Quran ini dipenuhi dengan hikmah. Ya, dipenuhi dengan ilmu-ilmu hikmah di dalamnya. Di antaranya yang paling hebat yaitu tentang apa? Al-Quran bisa mengungkapkan tentang hari kiamat. Apa ada manusia yang bisa menerangkan hari kiamat? Gak ada. Ya. Para nabi pun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya tentang hari kiamat itu. Ada surga, ada neraka, nggak ada orang yang bisa. Kecuali dari hikmah dari Al-Quran itu. Nah, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu dari Al-Quran. Nggak akan ada manusia yang bisa menerangkan nanti itu kalau kamu sudah mati akan menghadapi hari namanya hari kiamat. Di sana ada surga, ada neraka. Nggak akan ada yang tahu. Nah, ini yang diketahui oleh kita dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengandung banyak hikmah, ya. Nah itu. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Ya. Apa ungkapan setelah sumpahnya Allah itu dengan Al-Quran tersebut? Ya. Ayat selanjutnya apa? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah dari golongan para rasul. Nah, kak di sini aidun kepada siapa? Baliknya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya. Demi Al-Quran. Ya, aku bersumpah bahwasanya engkau Muhammad adalah ya sebagian dari para rasul. Engkau adalah rasul, ya. Itu ya. Jadi sumpah itu untuk mentakkidkan ini yang dimaksumnya itu tadi itu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah betul-betul seorang rasul, bukan orang gila atau orang yang nggak tahu apa-apa. Nah, kan begitu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang lainnya dan para pengikutnya orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu ya masih anak kecil. Masih baru lahir, kan tiba-tiba bawa agama yang baru, ya. Bagaimana ini? Nah, itu menurut mereka. Mereka tidak percaya. Padahal mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang sidik. Sidik itu apa? Benar, jujur. Tapi tetap aja ketika dibawa Al-Quran, kemudian ajaran agama itu mereka tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya. Itu karena apa? Tadi hatinya ditutup oleh mereka sendiri untuk menerima kebenaran. Ya, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar dari golongan para rasul. Lah, kenapa para rasul bukan golongan para nabi atau golongan para wali, golongan orang-orang yang soleh? Kenapa dari golongan para rasul? Ya, siapa yang tahu? Ya. Ya, jadi innaka laminal mursalin takni innaka laminal mursalin haqqan. Sesungguhnya engkau betul-betul
haqqan, ya, betul-betul dari golongan para rasul, haqqan yang sebenarnya. Inna kalamin minar rusul haqqan, betul-betul engkau dari para rasul, ya, golongan para rasul, ya. Tupassaru hadhil ayat ala anha ta'kidun minallah ala risalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan dari Allah yang mentakkidkan. Takkid itu apa? Menguatkan. Benar-benar menguatkan bahwa bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah yang diutus oleh Allah. Ini takkid, ya. Takkid. Jadi bukan bohong-bohongan. Nabi Muhammad itu adalah diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah yang sebenarnya haqqan. Wa annallaha arsalahu bil haqqi ilan nasi, dan Allah betul-betul mengutus Nabi Muhammad SAW kepada manusia dengan sebenar-benarnya. Udah jam berapa? Kok nggak bawa jam? 3 menit lagi. Ya. Rasul itu adalah merupakan derajat manusia yang paling tinggi. Ya. Derajat manusia yang paling tinggi adalah Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara manusia. Ya. Di antara manusia. Nabi Muhammad adalah yang paling tinggi derajatnya. Atau kelompok orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Ya, kelompok para rasul itu siapa saja? Yang 25 ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Itu semuanya adalah dari golongan para rasul. Artinya apa? Mereka itu adalah golongan manusia yang paling tinggi derajatnya. Jadi bukan orang gila, bukan ahli syair, bukan anak-anak, tapi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya. Ini Allah menyebutkan begitu. Masa sih kamu tidak percaya? Kita percaya nggak? Percaya. Yakin dengan yakinnya bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Maka kita harus percaya, harus yakin dan harus mengikutinya. Itu ya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa artinya? Berada di atas jalan yang lurus. Siratul mustaqim itu apa? Jalan yang lurus itu apa? Dalam ajaran yang lurus, yaitu agama Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan beragama Yahudi, Nasrani, tapi beragama Islam, ya. Beragama Islam. Ala siratim mustaqim, berada pada agama Allah, yaitu agama Islam. Karena agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Apa? Ayat Al-Qur'annya? Ya, inna dina indallahil Islam. Mama yabtagi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya. Itu. Begitu ya. Nah, itu surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat ke berapa tuh? Keempat. Ini untuk meyakinkan kepada kita bahwa Muhammad itu bukan lain kecuali orang yang diutus oleh Allah atau Rasul, ya, yang merupakan derajat manusia yang paling tinggi atau paling tinggi derajatnya di antara manusia. Itu adalah Rasul. Kita percaya? Percaya nggak? Kita sudah percaya insya Allah. Ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab.
Wa ilal liqa fil munasabah al-atiyah. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.